Selamat malam, Romo, Bapak Ibu semua dan adik-adik semua. Selamat malam. Luar biasa pada malam ini kita bisa berjumpa melalui virtual, dan pada malam hari ini kebetulan ada yang ulang tahun ya, ketua lingkungan kita, lingkungan Santo Markus. Maka mungkin saya bisa menyanyi dulu nih kayaknya ini. Happy birthday to you, Pak Kris. Selamat ulang tahun Pak Kris. Selamat ulang tahun Pak Kris. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat ulang tahun Pak Kris. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Baik, kita bersyukur pada malam hari ini dapat bersama-sama melalui virtual. Jadi setelah mungkin lama kita tidak berjumpa ya melalui offline secara tatap muka, tapi pada malam hari ini kita bisa bersama-sama dapat bertemu antara DPPH Paroki Krapyak bersama dengan umat lingkungan Santo Markus. Ya, baiklah, acara pada malam hari ini segera saja kita mulai ya. Kita awali dengan doa pembukaan. Untuk itu kepada Bapak Lili kami persilahkan untuk membuka dengan doa. Baik, terima kasih Pak Marius, Romo, teman-teman terkasih, Bapak Ibu, adik-adik cinta, marilah kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur, berterima kasih apabila pada malam hari ini kami boleh bersama-sama dan juga teman-teman di lingkungan Markus bersama-sama ada di dalam Zoom ini untuk saling menyapa dan saling berbagi rasa. Kami bersyukur apabila relasi yang kami lakukan meskipun terbatas ini, tetapi ini adalah solusi yang terbaik yang bisa kami lakukan pada saat ini. Dan kami mensyukuri atas hikmat-Mu ini. Dan semoga pertemuan kami melalui Zoom ini membawa berkat, menguatkan kami, meneguhkan kami, dan juga membuat kami semakin berbuah dan bersemangat. Dan kami bersyukur apabila pada hari ini, terkasih Pak Kris, Ketua Lingkungan kami, berulang tahun. Semoga di usia yang baru ini, Engkau boleh tambah-tambahkan kebaikan, berkat, dan hikmat, serta rahmat di dalam usia yang baru. Dan semakin bersemangat di dalam pelayanannya di usia yang baru ini. Dan semoga boleh menjadi bertambah berkat, memberkati istri, anak-anak, keluarga, saudara, dan juga lingkungan semuanya. Terima kasih Bapak, semuanya kami mohon demi kami. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, terima kasih pada Bapak Lili yang sudah menyampaikan doa pembukaan. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat ya? Sehat, bahagia, dan tentu kita tetap harus semangat ya. Baik, Bapak Ibu, kita bersyukur malam hari ini DPPH Paroki Krapyak bisa berkunjung ke lingkungan Santo Markus, kunjungan yang keempat ya, betul ya. Setelah minggu yang lalu DPPH berkunjung ke lingkungan Santo Fulgentius. Apa maksud dan tujuan dan serta apa-apa yang perlu kita bahas pada malam hari ini? Baiklah, akan kita dengarkan dua patah kata ataupun sapaan dari gembala kita, Romo Paroki, Romo Sunaryadi. Kepada Romo Sunar, kami persilahkan. Terima kasih, tak kira duduk aku ini. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian, juga anak-anak. Selamat malam Romo. Berkah dalam. Berkah dalam. Markus memang istimewa ketika kita membuat jadwal, kita dipas-paski, kita ada ulang tahun Pak Kris ini.
Selamat Pak Kris ya. Ya, terima kasih Romo. Bapak Ibu sekalian, kami sebetulnya ingin berkunjung bisa tatap muka. Kalau bertatap muka itu kan apa meneh ono sing ulang tahun kan mesti ono warek-wareke ya. Tapi karena kondisi seperti ini, sekarang ya kita dengan cara daring. Tapi harapan kita ini tidak mengurangi semangat ya. Tadi oleh Pak Marius sudah diantar dengan begitu luar biasa. Nyanyi ini nganggo tekuk-tekukan barang. Saya rasa niroke balik membaleni rasa. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, kami berkunjung itu ingin bersama-sama menempatkan kami sebagai pengurus Dewan Pastoral Paroki itu juga sebagai bagian dari umat di Paroki Krapyak. Dan Bapak Ibu semua, anak-anak yang ada di lingkungan itu adalah bagian dari gereja di paroki kita. Nah, jadi paroki kita dengan jumlah umat 2.000 sekian, kakak 700-an sekian kakak yang besar, itu semua memiliki memiliki tanggung jawab supaya kelompok atau komunitas di paroki kita itu semakin guyup, makin bertumbuh, semakin mengakar, dan berbuah melimpah. Tadi Pak Lili dalam doa akan mengajak kita supaya memohon supaya bisa semakin berbuah. Nah itu harapannya, kita sudah sekian tahun menjadi paroki, harapannya akarnya itu semakin mencengkram ke atas bumi sana, ke dalam sana. Semakin dapat menyerap banyak energi dan akhirnya membuat semakin bertumbuh dan daun-daunnya semakin rindang, membuat banyak orang itu nyaman berteduh di bawahnya. Lalu mulai muncul, lalu buah-buah kebaikan itu dapat dapat dipetik, dapat dialami oleh orang-orang di sekitar kita, bukan hanya oleh orang Katolik, tetapi oleh masyarakat di seputar di mana paroki. Nah, Ibu Bapak yang menjadi pengurus di lingkungan maupun di paroki tahu bahwa tahun ini pelayanan kepengurusan di tingkat paroki, wilayah, lingkungan, juga termasuk prodiakon itu habis masa waktunya. Maka emang tahun ini secara serempak ya, soko wiwit ngisor ya, wiwit ngisor itu dari tingkat lingkungan, wilayah, termasuk prodiakon, lalu paroki, itu kita akan mengadakan pergantian kepengurusan. Nah, kami ingin supaya proses ini adalah menjadi proses kita bersama. Seperti kalau kita dulu memilih para kepala daerah kita, bahkan kepala pemerintahan, itu kan satu-satu itu kan terlibat. Ikut menentukan, karena memang apik ya duweku, elek ya duweku, bertumbuh ya duweku, jalan di tempat ya duweku. Kabeh iki duweku, duwek ya dhewe, punya kita. Maka ini akan berwarna seperti apa paroki, lingkungan wilayah kita seperti apa. Itu ya tergantung kita wong sing duwe awake dhewe. Nah, itu yang ingin kami tekankan kepada kita semua. Ya wis apik ya duweku, elek ya duweku, ning mergo iki duweku ya ayo digawe sing apik tenan. Nah, kita tidak bekerja sendiri, termasuk kami para romo itu tidak bisa bekerja mengandalkan dulu ilmu teologi yang kami gapai di bangku kuliah dulu tidak bisa. Tetapi kudu gandeng tangan dengan seluruh umat. Saya tahu di lingkungan Markus ada banyak potensi-potensi dan terima kasih selama ini sudah banyak ya keluarga-keluarga yang terlibat komplit dari anak-anak sampai orang tua, keluarga-keluarga. Tetapi memang semakin banyak keluarga terlibat itu akan semakin membuat renyah paroki kita, ya. Semakin membuat paroki kita itu bergeliat. Lalu jalannya itu menjadi semakin punya power kalau semua memang makin dapat terlibat. Apapun keterlibatannya, mulai dari kepengurusan yang paroki,
wilayah, kalau ada kepengurusan, lalu juga lingkungan, sampai kegiatan-kegiatan yang sekecil apapun, mungkin kegiatannya sekedar lomba atau menghadiri lomba supaya bisa mau bertepuk tangan kalau lingkungannya nanti maju lomba, itu suatu keterlibatan. Nah, hal semacam itu yang akan membuat dinamika kebersamaan di komunitas murid-murid Tuhan itu dapat tumbuh dan berseri. Nah, kira-kira itu yang ingin kami jereng untuk kita semua, sehingga nanti proses di lingkungan, lalu juga prodiakon, bahkan juga wilayah sampai paroki, itu adalah menjadi dinamika kita bersama. Ini bukan programnya Dewan Paroki Harian, tetapi ini adalah kegiatannya IDW. Kita semua memiliki dinamika nanti untuk ngepiake kepengurusan baru di berbagai tingkat itu. Kiranya itu, Bapak Ibu sekalian. Lalu nanti, ketika nanti kita berjumpa dengan lanjutan acara, sangat baik kalau mungkin barangkali ada di antara Ibu Bapak ada yang mau bercerita tentang suka dukanya menjadi umat di lingkungan, atau barangkali yang sudah terlibat aktif itu mulai mengalami buah-buah apa, peneguhan-peneguhan macam apa, meskipun mungkin barangkali dulu ketika ditanya masuk ke kepengurusan itu antara ya dan tidak, barangkali majunya saya maju dengan setengah hati, bahkan tidak tahu persis ya. Tetapi setelah bergulat, meskipun juga tentu mengalami kesulitan, dimanapun kesulitan akan dialami, tetapi ada sesuatu yang meneguhkan, menguatkan, dan membuat bahagia dalam keterlibatan di dalam gereja kita ini. Demikian, Ibu Bapak sekalian, terima kasih. Maester Marius, maka saya kembalikan waktunya. Berkah dalam, salam sehat bagi kita semua. Belum disumet itu Pak, mic-nya, Pak Marius. Mic. Ya. Baik, terima kasih Romo sudah menyampaikan awal dari pembicaraan pertemuan kita pada malam hari ini. Jadi kita semua sudah tahu maksud dan tujuan kunjungan pada malam hari ini. Kehidupan gereja kita itu sangat tergantung pada kita semua. Jadi gereja juga aktif. Nah, maka tema pertemuan pada malam hari ini adalah asiknya menjadi lingkungan Markus. Ini ada Bu Ria, ada Pak Kris, ada Bu Widi, itu ternyata Pak Adi ya. Bu Widi dan Bu Widi dan Pak Adi sama ya, sama Bu Adi ya. Mungkin ada Bu Lina, Pak Lili, dan sebagainya, luar biasa. Maka bagaimana asiknya menjadi aktivis, apakah di lingkungan ataupun di gereja. Baik, supaya pertemuan ini juga hidup, alangkah baiknya dari Pak Kris selaku Ketua Lingkungan juga bisa menyampaikan sesuatu. Monggo Pak Kris, saya berkesempatan. Ya, terima kasih Pak Marius. Saya juga mengucapkan terima kasih ya atas acara pada malam hari ini. Pada saat kondisi di eksternal ya, terutama dengan masa pandemi ini yang mungkin tidak memungkinkan untuk kita semua berinteraksi secara langsung, tidak seperti sebelum-sebelumnya lah ya Pak. Dan mungkin kondisi seperti ini ya, ini dengan sebagai jembatan lah ya, bisa
berinteraksi dengan umat di lingkungan. Ya, terutama saya juga terima kasih di sini dari Dewan Paroki juga bisa bertatap muka dengan kami semua di sini. Sebagian lah ya, sebagian dari umat lingkungan Markus. Ya, jadi sih kita terbantu Pak dengan acara ini. Ya mungkin terus terang saya sendiri terus terang juga baru dengar ini dari Romo ya. Sebelumnya terus terang saya juga maksud dan tujuannya terus terang saya juga belum tahu. Mungkin kunjungan seperti sebelumnya, mungkin beberapa bulan atau mungkin tahun yang lalu kan sempat Romo ada kunjungan virtual juga. Cuman waktu itu dengan Romo aja sepertinya. Pada malam hari ini kan dengan Bapak Ibu dari Dewan Paroki. Mungkin tadi yang seperti disampaikan Romo, jadi kita mungkin tahu lah ya maksud dan tujuannya Pak. Dan mungkin pada masa pandemi ini buat saya ya sebagai Ketua Lingkungan Markus memang ya kita ya cukup kesulitan juga mungkin untuk berinteraksi secara langsung dengan kondisi saat ini. Ya mungkin dengan acara ini kita mungkin bisa sharing Pak Marius ya supaya dapat mungkin interaksi kita dengan umat di lingkungan khususnya mungkin bisa lebih terus terang saya juga belum menemukan cara yang pas gitu Bapak Ibu. Mungkin di sini di acara ini mungkin kita bisa sharing untuk supaya yang pas tuh seperti gimana gitulah ya. Seperti itu Pak. Ya mungkin dari saya seperti itu Pak Marius. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kris yang antarnya sebagai Ketua Lingkungan di lingkungan Markus. Saya punya semacam ini ya, saya kutip dari buku Penyegar Jiwa ini. Bersama kita berjalan, bersama kita mertas duniani. Apabila ada yang undur, pasti tidak sendiri. Sahabatnya akan hadir dan semaraklah dunia. Kehidupan kita akan dengan pergantian. Mungkin tahun ini kepengurusan akan berakhir dan akan berganti atau digantikan dengan yang lain. Maka kita diharapkan bisa bersama-sama untuk mengembangkan gereja kita, Gereja Santo Ignatius. Ya, baik. Saya lihat dari lingkungan Santo Markus ini banyak sekali aktivis-aktivis. Maka tema pada saat ini adalah asiknya menjadi aktivis. Nah, bagaimana kita suka duka menjadi seorang aktivis? Mungkin nanti Bapak Ibu bisa sharing apa, pengalamannya apa, dan mungkin masukannya apa. Saya sempat dulu menjadi perbincangan waktu Bu Ria bergabung di Gereja Santo Ignatius itu memperbincangkan saya. Nama saya itu Marius Pramana. Kemudian ditanyakan, itu namanya Pak Marius. Bukan, itu Pak Pram. Itu Marius Pak Pram loh. Ternyata karena berbeda memandang antara Marius Pramana yang satu Marius. Oh, yang karena memanggilnya ada yang Marius dan Pramana, kemudian akhirnya ketemu. Oh, itu Marius Pramana begitu. Nah, baik, mungkin dari Bapak Ibu yang akan sharing, monggo dipersilahkan. Bagaimana suka duka kita menjadi aktivis di gereja? Monggo. Mungkin dimulai dari Bu Ria mungkin. Halo Bu Ria. Halo.
Bu Ria, halo. Wah, ini baru masak nih kalau enggak salah. Iya, iya. Oh, Bu Ria. Harus dari saya dulu, Pak Marius. Dari Bu Ria dulu ya, enggak apa-apa ya. Ya, baiklah. Ya, selamat malam Romo dan Bapak Ibu, saudaraku tercinta Gus. Ini kalau ditodong tuh nggak siap mau ngomong apa. Oh. Sebentar, dilihat dulu temanya. Ya, saya tuh di lingkungan Markus itu termasuk yang baru. Karena di lingkungan Markus itu sebagian besar mereka itu sudah sangat senior dan sudah lama tinggal di Geraha Padma di lingkungan Markus. Jadi saya itu termasuknya, terima kasih sudah diterima dengan baik. Kemudian untuk perjalanan jadi aktivis itu asiknya apa ya? Kalau untuk asiknya itu kita menjadi banyak teman, terus kita banyak mengenal umat, tidak hanya di lingkungan tetapi juga di wilayah, juga umat seputaran. Yang tadinya kita ke gereja terus pulang nggak ada yang nyapa, nggak bisa nyapa siapapun karena nggak kenal. Setelah kita mau terlibat di lingkungan, kemudian mau terlibat di paroki, rasanya tuh beda gitu. Jadi kalau pulang tuh ada yang nyapa, ada yang bisa kita sapa, dan lama-lama kita menjadi akrab dengan banyak orang. Asiknya itu. Begitu Pak Marius, cukup? Cukup, Bu. Ya, begitu pengalaman ya, ternyata asik menjadi seorang aktivis, banyak teman, mengenal umat, akrab, dan seterusnya ya, banyak sekali. Ya, mungkin dari yang lain? Silakan dari yang lain. Silakan dari yang lain. Ada Bu Silvi? Ya, harus ditunjuk. Ini kayaknya harus ditunjuk nih. Halo Bu Silvia. Atau mungkin pengalaman dari Siapa yang ditunjuk Pak Marius? Bu Silvi ya? Bu Silvi ada atau Bu Silvi? Halo Romo. Monggo Bu Silvi. Ya. Pengalaman saya jadi aktif apa ya? Kayaknya saya nggak cuman 2 periode ini ikut jadi tim dana di pengembangan pengembangan gereja ya. Dulunya ikut jadi muridnya Pak Adi ini. dari awal di Markus memang membuntuti Pak Adi terus kayaknya. Dari lingkungan ya Pak Adi, lingkungan wilayah itu selalu membuntuti Pak Adi. Yang terakhir ini sebagai tim dana, ya asik juga karena terutama kalau pas hari dana seperti ngawul gitu, bareng-bareng dengan Romo, Bapak Ibu dari lingkungan lain, ya asiknya di situ juga kita udah susah payah ngumpulin barang, sudah rindu ya itu ya. Kita udah terakhir ngumpulin barang, rasanya di Pastoran Lama itu sudah banyak ya, Bu Ria. Tapi terus jadi ini ada pandemi, jadi kayaknya kita belum bisa ngadain lagi.
Dan kalau 2 periode ini mestinya ganti lagi ya Pak Marius ya, Romo ya. Pengurus mestinya kan kalau 2 periode udah harus diganti ya, harus udah apa diberhentikan gitu istilahnya. Mutasi Bu, mutasi Bu. Diberhentikan nanti Mutasi Bu. Sudah bosan nanti ganti yang baru-baru mungkin yang lebih muda. Oh, ini ujung tombak. Mutasi. Mungkin itu dari saya, mungkin itu aja Romo, Pak Marius. Terima kasih. Terima kasih Bu Silvi. Siap diutus mengembangkan gereja Santo Ignatius ya Bu ya? Siap ya Bu? Siap. Baik, terima kasih Bu Silvi. Itu suka dukanya menjadi aktivis di gereja Santo Ignatius Paroki Krapyak. Berikutnya mungkin yang lain. Kayaknya kita gilir aja kalau boleh usul. Harus kita gilir ya. Kita gilir. Berikutnya siapa ini? Pak Kris masih siap ya jadi ketua lingkungan ya. Prodiakon siapa Bu? Prodiakon Pak Wito sama Pak Wito dan Pak Ivan. itu Nah, Pak prodiakon. Wito, monggo Pak Wito, bagaimana suka dukanya menjadi prodiakon Pak Wito? Malam Romo, Bapak Ibu semuanya. Malam. Malam. Kalau saya ini ditugaskan prodiakon 2019 sampai berakhirnya 2021 ini ya. Tapi memang saya ini vakum Pak, karena saya ada komorbid penyakit jantung dan diabetes. Jadi saya dari dokter jantung tidak boleh untuk terlibat gitu ya. Makanya saya kadang-kadang nggak enak sama Ivan karena Ivan yang sering menggantikan di Markus ini yang masih muda-muda yang dia tidak ada komorbid apa ya. Tapi sebelumnya saya juga senang juga di lingkungan Markus ini karena dulunya sering terlibat, sering bersama-sama dengan lingkungan. Di saat belum pandemi itu kita bisa pergi bareng, ziarah bareng ke Gua Maria Terep sampai ke Jogja, kita guyup sekali di sini juga di Markus seperti ini. Dan saya akan sambung lagi untuk yang prodiakon itu, saya mohon mungkin ada regenerasi dari saya karena kalau pandemi ini berakhir kapan kan tidak tahu. Mungkin dari Markus mana yang siapa yang mau untuk bertugas membantu di lingkungan Markus karena saya sendiri takut karena Ivan tuh nantinya juga akan kan saat ini sudah pindah di PSB ya. Nanti di PSB nanti kosong untuk tugasnya prodiakon di Santo Markus. Ya begini aja dari saya, Pak. Terima kasih Pak Wito. Ya, luar biasa ya pelayanannya kepada gereja dan lingkungan Santo Markus. Mungkin Pak Ivan berikutnya. Ya, selamat malam. Monggo Pak Ivan. Ya, terima kasih ya. Monggo Pak Ivan. Ya. Oke, ya. Terima kasih waktunya Pak. Nah, kalau untuk sharing hari ini Pak, saya sangat berterima kasih di lingkungan Markus. Saya dulu pertama kali, saya baru masuk Semarang itu tahun 2017. Nah, saya ngontrak di Geraha Padma, itu saya tidak kenal siapapun satu orang di Semarang, karena saya tidak ada saudara satupun yang ada di Semarang, karena saya
presentasi. Waktu saya di Semarang pertama kali itu yang malah kenal itu sama ini anaknya Cik Lina SWT. Nah, kenal dengan anaknya Cik Lina SWT, akhirnya saya diajak untuk bergabung di lingkungan. Itu pertama saya kali ikut di Markus, itu ikut doa rosario di rumahnya Cik Lili, toko bangunan itu. Nah, saya pertama kali bergabung ya di situ. Terus akhirnya berjalannya waktu, kok ya saya dipercaya sama lingkungan Markus untuk dijadikan seorang dalam bentuk prodiakon. Sebenarnya saya nggak mau terima, tapi ya mungkin ini menjadi awal yang lebih baik buat saya dan keluarga. Jadi saya bisa melaksanakan tugas itu sampai dengan sekarang. Nah, saya juga bersyukurnya sampai sekarang pun belum ada kendala masalah. Bentar, Papi mau ngomong. Sampai sekarang pun masih berjalan dengan lancar. Ya, meskipun sekarang saya sudah pindah di BSB, tapi saya tetap tidak masalah untuk tugas di Krapyak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Nah, tapi kemarin sudah ada yang tanya apakah mau dilanjut lah. Nanti saya tunggu keputusan aja apakah bisa. Tapi kalau untuk saat ini kan sebenarnya saya sudah pindah di BSB ini sudah hampir 2 tahun. Nah, jadi sudah masuk di paroki sini. Tapi saya masih menjalankan tugas di Markus. Nah, nanti keputusan ke depan bagaimana saya ngikutin aja enggak apa-apa. Nah, ini saya kalau di Markus ya istilahnya Markus ini memberikan jalan yang membuka hati saya untuk menjadi pelayan di gereja dalam bentuk prodiakon. Yang dulunya saya belum pernah ikut pelayanan sama sekali di gereja, apalagi menjadi seorang pengurus di gereja. Ya, saya sangat berterima kasih sama lingkungan Markus. Begitu juga terima kasih Romo Sunar sudah membimbing sampai saat ini sehingga saya menjadi lebih baik. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih waktunya. Ya, terima kasih Pak Ivan, sharingnya luar biasa ya untuk pelayanannya di Paroki Krapyak, meskipun sudah pindah di BSB tapi masih setia pada Paroki Krapyak, gereja kita tercinta. Bu Ria, mungkin tadi ada masukan? Halo Bu Ria. Enggak Pak Maris, cuma mau manggil Pak Maris saja tadi. Oh, ya. Baik, berikutnya mungkin yang lain. Bu Widi ya, Bu Widi ini Pak Adi ini pernah bersama-sama menjadi sekretaris Dewan bersama dengan saya. Monggo Bu Widi. Ada pengalaman menarik ketika bersama-sama dengan Bu Widi sebagai sekretaris. Laptop apa ya? Diberi kopi itu. Laptopnya sampai tertumpah kopi. Karena laptopnya haus sampai ya. Monggo Bu Widi. Selamat malam semua, selamat malam Romo. Terima kasih waktunya. Mungkin koreksi Pak Maris, waktu itu sebenarnya saya bendahara. Oh, bendahara ya. Iya, cuma waktu penyusunan proker saja itu karena Bu Ria itu bikin sama Bu Ria, jadi terus kopinya tuh. Jadi notebooknya harus masuk rumah sakit. Kenangan ya Bu ya. Teman-teman Markus seperti yang tadi Bu Ria bilang di awal itu, Markus itu meskipun Geraha Patma adalah wilayah paling muda ya di Krapyak, tapi lingkungan Markus ini boleh dibilang cikal bakal dari Geraha Patma karena dulu awal-awalnya di semua di Blok A dan Blok L ya. Jadi warga Santo Markus itu sebagian besar adalah termasuk yang senior di sini. Jadi dan puji Tuhan kalau kita melihat semuanya boleh dibilang ikut aktif terlibat ya di kegiatan paroki. Banyak yang terlibat. Itu satu hal yang patut kita syukuri bahwa kemauan untuk melayani itu saya pikir cukup besar di sini.
Bahkan kadang-kadang waktu pembentukan lingkungan ya Pak Kris ya, karena semua sudah masuk di paroki, jadi agak bingung mengepost orang-orangnya karena relatif nggak banyak juga sebenarnya warga Markus. Cuma ya itu tadi berangkat dari latar belakang Markus itu sudah cukup guyup dan sudah cukup keterlibatan dan persaudaraannya itu sudah cukup baik. Jadi saya rasa dengan berinteraksi dengan gereja itu sudah boleh dibilang aman-aman saja. Ya. Lalu kalau pengalaman pribadi saya waktu itu terus terang saya jadi bendahara itu tidak lulus Romo, tidak tamat. Putus di tengah jalan karena ada satu peristiwa ini ya. Jadi bisa diulang. Gimana? Bisa diulang. Bisa dilanjut. Lanjutkan. Tapi ya dengan sempat vakum dari pelayanan, tapi kemudian di periode yang ini boleh diberi kesempatan ikut bergabung lagi mengurus rumah tangga paroki. Ya, itu uniknya pelayanan tadi seperti Bu Ria juga sudah sampaikan, pasti kita akan jadi lebih banyak kenalan, lebih banyak teman. Meskipun apapun bentuknya, kadang-kadang kita itu kalau saya boleh jujur di awal-awal tuh biasanya berat ya. Berat apa ya saya bisa, apa ya saya mumpuni untuk tugas itu. Dari pengalaman dan dari sharing mungkin dengan Romo, dengan pengurus-pengurus yang lain, sebenarnya yang utama itu adalah mau dulu. Ya, yang penting kita mau, karena semua ternyata bisa dipelajari apapun itu. Kalau kita mau, asal kita mau terlibat itu, ini pengalaman saya ya. Jadi mungkin bendahara dulunya saya juga nggak punya gambaran bagaimana toh kerjanya bendahara, kemudian untuk rumah tangga, tapi dengan berjalannya waktu, dengan kerjasama dengan ini bisa kita pelajari. Dan puji Tuhan ya, meskipun dengan mungkin ada kekurangan di sana sini, tapi biasanya saling menutupi dengan tim-tim yang lain di Dewan Paroki. Ataupun kalau pengurus lingkungan ya biasanya kita semua ikut membantu semua. Seperti keterlibatan kemarin terakhir Markus di panitia Natal terlihat solid, guyup. Ya, itu yang terutama yang menurut saya yang paling membekas itu ya. Jadi kebersamaan, keakraban itu yang utama yang membentuk suasana. Gitu. Saya pikir sharingnya cukup sekian, Pak Marius. Terima kasih. Terima kasih, Bu Widi. Mungkin di sebelahnya itu ada Pak Edi, itu juga luar biasa nih. Monggo Pak Adi mungkin bisa dilanjut, Pak Adi. Ya, kalau saya sudah kadung gosong, Pak. Tapi saya bersyukur, saya benar-benar bersyukur, saya bersama dengan istri. Intinya sama ya, kami berdua ini bersyukur, kami banyak belajar dalam hidup menggereja. Yang mungkin kecilan saya dulu pribadi misioner, tapi sekarang setelah menjadi dewasa dan bergabung sejak Markus itu terbentuk tahun 2002 ya. Lingkungan Markus pertama kali berdiri itu
saya merasakan keakraban yang luar biasa. Tadinya ya serba ewoh-pekewoh, waktu mau minta tolong sama Bu Lili, mau minta tolong sama Bu Silvi, itu ya ewoh-pekewoh. Tetapi di luar dugaan, dengan bunya segala itu, kalau saya bunya SBD, saya kalau minta tolong sama beliau itu ya mau ngomong aja bingung. Sama Pak Lili juga. Lama berkembang, dan ternyata banyak sekali teman-teman di Markus ini, mungkin tadi seperti yang istri saya bilang, ini lingkungan tertua di Grapatma ya, bentukan pertama. Jadi satu dengan yang lain sudah saling mengenal dan kadang-kadang tidak diminta aja langsung sudah mengambil sikap. Maka seperti yang dibilang disampaikan oleh istri saya juga, Pak Kris itu sampai sempat kebingungan waktu membentuk pengurus lingkungan Markus karena terlibat di Dewan Paroki. Katanya nggak boleh double itu, Romo. Jadi jadi Pak Kris sampai kebingungan. Tapi ya puji Tuhan lah, puji Tuhan, semangat di Markus ini guyupnya baik dan sebagainya. Dan ayo teman-teman yang mungkin belum sementara ini mungkin belum diajak naik kelas nih ceritanya. Kalau nanti dijawil sama paroki untuk menjadi pengurus di paroki. Karena kalau dukanya mungkin saya tidak melihat ada duka, karena saya melihatnya justru kegembiraan, ada kegembiraan tersendiri setelah bisa terlibat di dalam pelayanan. Ada bukan untuk mencari nama atau pamor, tapi penyelenggaraan gereja bisa berjalan dengan baik. Dari sisi yang sekecil apapun keterlibatan kita itu menggembirakan loh. Rasanya urusan liturgi beres, urusan duit beres, urusan ini beres. Kok kayak boleh dana Bu Silvi itu mesti dari awal mesti bilang gitu. Waduh, boleh aku tuh kayak. Tapi Bu Lili itu juga, waduh ini Laiski. Tapi ternyata ya setelah dijalani bersama-sama ya kok kecapai juga. Ya Romo, Pak Marius dan teman-teman semua di Markus dan pengurus Dewan, ada entah ada invisible hand dari Tuhan yang akan menuntun bahwa semuanya akan diselesaikan dengan baik. Dan puji Tuhan teman-teman di Markus ini semuanya punya tangan yang lebar, punya hati yang luas untuk kini tak bantu, kini tak tulungi, itu yang terjadi. Puji Tuhan yang terjadi di dalam Markus seperti itu. Matur sangat, itu mungkin dari saya. Ya, terima kasih Pak Adi, luar biasa ya sharingnya ya. Ya, meskipun ada permasalahan, tapi semuanya bisa diselesaikan dan menjadi aktif itu sungguh asik ya. Ada masalah, kalau istilahnya itu, kalau dalam Mars Dirin itu terkenalnya dengan Deus Providebit, Tuhan yang menyelenggarakan. Semuanya pasti terselenggara dengan baik, bisa terpecahkan dengan baik, dan semuanya bisa tercapai dengan baik. Baik, terima kasih Pak Adi. Untuk berikutnya mungkin masih ada yang lain. Mbak Vita mungkin juga mau sharing. Ada Bu Ina itu. Tadi Bu Ina, monggo silakan Bu Ina. Bu Ina juga warga lama banget. Bu Ina, selamat malam. Malam Bu Ina. Bu Ina, selamat malam. Bu Ina. Atau Bu Lina ya, Bu Lina. Ada Bu Ina. Bu Ina, Pak. Bu Inge lah ya. Bu Ina. Bu Inge. Oh, Bu Inge ya? Bu Inge atau Bu Ina? Ya, siapa aja. Jelas. Oh, Bu Inge. Monggo Bu Inge. Bu Inge asli Pasadena ini. Halo Bu Inge. Sugeng dalu.
Ya, kayaknya masih doa dengan grup sebelah nih kayaknya. Bu Lina mungkin, Bu Lina? Terima kasih Iya. Bapak Ibu semua. Saya tinggal di Markus. Mungkin paling lama ya. Saya soal sudah lama sekali di Markus. Dulu belum ada lingkungan Markus tuh belum ada. Gerejanya masih jelek lah. Pokoknya masih ada kelihatan rusuk-rusuknya sudah masih kelihatan. Belum terus berapa kalau mau nanya anak saya kan dulu masih kecil-kecil, saya pengen ikutkan anak saya jadi Miss Dinar. Tapi asal tanya sana sini, kalau mau jadi Miss Dinar, datanya sama siapa ya? Pada enggak tahu. Jadi sebelah gereja saya tuh saya tanya, pada enggak tahu. Terus ya udah sampai sekarang. Sampai sekarang jadi enggak ada yang ikut Miss Dinar. Sebetulnya saya pengen anak saya tuh jadi Miss Dinar. Nah, terus sudah berapa lama baru kebentuk itu. Ada lingkungan Markus, mungkin sudah makin lama makin banyak ya. Jadi sudah mulai terbentuk. Dulu Markus tuh terdiri dari itu yang di Lukas sebagian, sama yang blok B, blok A, sama blok L. Jadi dulu kalau misa ya jadi satu gitu. Terus sampai sekarang di Markus itu umatnya juga sangat guyup sekali, sangat menyenangkan. Di Markus bukannya kita ngalem-ngalem mentang-mentang lingkungannya enggak, tapi memang kenyataan. Kalau enggak percaya tanya tuh Pak Kris, Bu Silvi, Pak Adi, nanti semua guyup. Kalau ada apa-apa selalu kompak. Soalnya Markus tuh ada tim dana, ada marketingnya pinter, cari uang. Yang pintar organisasi juga ada. Komplit lah Markus itu. Jadi kalau ada apa-apa, sip lah. Bukannya saya ngalem loh, ini kenyataan ya Pak Kris. Untuk sharing pribadi, saya awal mula bisa masuk ke Dewan itu, saya memang sebetulnya saya dulu menolak masuk ke Dewan. Nggak mungkin lah saya masuk ke Dewan, saya nggak mungkin bisa gitu loh. Jadi saya waktu itu ditanya, saya bilang enggak, saya nggak berani. Pokoknya ditanya terus, saya nggak mau, saya nggak mampu gitu, saya nggak mampu, belum mampu lah. Terus ditanya lagi, ya udah dicoba dulu, ya udah saya coba. Terus pas itu suruh datang rapat, ya Bu Ria. Saya bilang iya, tapi saya nggak datang, soalnya saya nggak berani. Saya merasa saya tuh belum mampu gitu. Tapi terus langsung dimasukkan di grup Dewan. Nah, saya kan nggak enak, masa udah masuk di grup kok rapat nggak datang terus. Terus saya datang, lah mulanya itu saya jadi ikut di Dewan itu. Ternyata ikut di Dewan itu banyak senangnya, soalnya temennya banyak. Kita bisa tambah ilmu cara berorganisasi. Terus lagi kita tahu situasi gereja, support mana yang perlu kita support gitu. Terus kita juga banyak teman. Lagi pokoknya sekecil apapun sumbangsih kita terhadap gereja itu sangat dibutuhkan untuk perkembangan gereja kita. Jadi Bapak Ibu semua dan adik-adik jangan takut. Jangan, walaupun mungkin kita merasa tidak mampu, tapi lama-lama merasa enjoy lah kita di situ. Soalnya kita kalau ke gereja seperti apa yang dikatakan Bu Ria tadi, langsung kita pulang, tapi bisa nyapa ini, nyapa itu, kenal sini, kenal situ. Dulu saya enggak punya teman. Kalau ke gereja pulang ya pulang.
Ya kira-kira gitulah. Maka Bapak Ibu yang apa? Yang mau jadi pengurus gereja, semangat. Pokoknya kita sekecil apapun sumbangsih kita akan sangat berguna untuk perkembangan gereja kita. Terima kasih Pak Marius. Ya, terima kasih buat Bu Lina. Luar biasa, Marius. Bu. Ya, Bu. Itulah salah satu apa ya positifnya ikut kegiatan di gereja. Bu Lina itu sekarang sudah pandai bertutur kata. Luar biasa ya, Bu. Ya, itu saya lihat memang lingkungan Markus ini luar biasa, sungguh-sungguh luar biasa ya. Bukan nyalem loh Pak Marius, memang kenyataan. Betul Bu, betul Bu. Mau komplit, cari pinjaman, komplit ada. Marketing, hebat marketing. Ada. Pokoknya luar biasa, betul sekali. Ahli doa ada, ahli duit ada. Pokoknya komplit Markus tuh. Dan semua siap diutus ya Bu ya. Ahli lobi ada. Iya. Komplit Mbak Vita, maka Mbak. Oh iya gitu ya. Masuk Mbak Vita. Iya, tak pindah terus Bu. Ya Romo itu perlu penegasan. Mbak Vita itu maksudnya Markus mau. Iya mau. Domisili mau. Domisili Markus. Saya ular berbaju putih. Hidup di dua dunia. Kartu kakaknya kayaknya harus dulu. Ya. Kakak Katoliknya senang, bully, senang. Wah, Bu Ria senang yang bully aku. Nah, ini saya lihat juga ada Pak Sony ya. Pak Sony itu Markus juga ya. Pak Ya, Sony kapal api itu? Ya, Pak Sony mungkin. Monggo Pak Sony. Pak Sony ketua panitia. Ya, Kan ketua panitia Natal. Ketupan. Pak Sony, monggo Pak Sony. Malam, Romo. Bapak Ibu. Selamat malam, Pak. Malam. Baru pertama kali ikut Zoom ini. Romo. Ya. Terima kasih atas undangannya Pak Kris, sudah diingetin terus ya di tengah kesibukan Pak Kris. Ya terus terang ya kaget Pak Kris ya. Saya kan sebenarnya tim pocokan ya Pak ya, Pak Marius. Saya rumahnya Alamanda, ikutnya Angela, tapi karena kebetulan tragedi, ya saya pindah-pindah ya kontrak di Markus gitu Pak. Jadi ya mau nggak mau bantu tim yang di Markus gitu Pak. Ya mungkin sharingnya ya terkait panitia Natal ya kemarin sebenarnya ya kaget Pak, wong nggak pernah ngikut gereja. Paling saya dulu kalau kecil ya paling ikut dari SD, paling tim paduan suara lah. Itu aja. Kalau terus jadi panitia suruh ngurusin ya, walaupun di organisasi perusahaan ada, tapi kan beda kalau di gereja ya Pak, karena kita kan semangatnya kan bersamaan, tidak ada masalah ini bawaan atasan, artinya kan semua sama, tinggal bagaimana berkoordinasi ya. Intinya dari kemarin yang saya coba ya untuk ikut ya, banyak hal positif yang didapatkan ya dari Pak Adi, Pak Lili, kemudian Pak Kris dengan Bu Lina ya, semuanya yang senior di Markus tuh ya awalnya ya suruh jadi ketua panitia ngapain ya, kan sudah pokoknya Pak Sony ikut aja wis toh. Itu dijebak Romo saya sebenarnya. Dijebak itu lah, terus akhirnya udah dijalanin, akhirnya ya terlewati juga ya. Mungkin tadi sharingnya dari Bu Widi, dari Bu Lina bilang wis pokoknya dijalani sih lah wis gitu toh. Kalau bilang nggak yakin ya pasti nggak yakin, nggak pernah jalani ya Romo, tahu-tahu disuruh nyemplung ya sudah dijalanin. Ya dengan segala kekurangan dan segala yang keterbatasan ya, intinya kita lakukan bersama lah, kebersamaan tim yang solid. Nah, bukan bisa tidak bisa, mau tidak mau gitu Romo, paling itu aja yang bisa disaringkan ya. Kompak terus tim Markus,
Soalnya saya kontrakan juga sampai Oktober ini, Romo. Nanti saya balik lagi ke kandang itu di tim alam, tinggal ditunggu tanggal mainnya bulan Oktober. Intinya terima kasih sudah dibantu oleh tim Markus, sudah diajarin ya. Semoga ya ini memberi dampak yang positif bagi semua dan Markus tetap solid, ke depan lebih baik lagi. Itu Pak Marius, terima kasih sharingnya dari saya. Monggo yang lain silahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sony. Wah, luar biasa ya sharingnya ya. Dari pengalaman pertama mungkin kenal Pak Sony itu ketika dari lingkungan Paulus menjadi panitia peresmian gereja kalau tidak salah itu. Pak Marius butuh sponsor penawarannya begitu kalau tidak salah. Ya, akhirnya bisa bergabung di gereja dengan baik dan ternyata banyak sukanya dibanding dukanya ketika kita menjadi aktivis di gereja. Baik, mungkin masih ada Pak Usman mungkin. Selamat malam Pak Usman, selamat bergabung. Halo Pak Usman. Masih bergabung Pak Usman? Mic-nya. Mic-nya, Pak. Mic-nya belum on. Mic-nya diaktifkan, Pak. Pak Usman, sebentar Pak Usman. Halo. Halo, J, monggo Pak Usman, J. Halo, selamat malam, malam. Pak Marius, selamat malam semuanya. Malam. Selamat malam. Gimana semuanya? Pak Usman. Selamat malam. Gabungnya terlambat. Monggo Pak, ya. Ya, terima kasih. Ini juga saya kesan-kesannya di Markus kan semuanya kompak-kompak semua ya. Semua saling bantu lah. Kita saling bantu. Apapun buat gereja saya siap terus, Pak. Begitu, Pak Marius. Ya, terima kasih Pak Usman, luar biasa ya. Pokoknya buat gereja saya siap terus. Terima kasih Pak Usman. Pokoknya siap untuk diutus ya. Siap ya. Pantang mundur. Tetap semangat ya Pak ya. Semangat Pantang ya. Semangat. Pantang mundur ya. Pak Marius. Mungkin monggo. Itu Bu Ina sepertinya sudah on tadi. Bu Ina. Iya. Monggo Bu Ina mungkin bisa sharing suka dukanya menjadi aktivis di Markus, Bu Ina. Bu Inawati Wiono ya, Bu? Iya, betul. Monggo, Bu Inawati. Atau Mbak Tessa. Mbak Tessa itu juga cukup aktif Pak Marius di Mbak Tessa BCA ya. Monggo Mbak Tessa. Selamat malam Romo, Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Pasti Pak Kris, berkat Tuhan berlimpah selalu ya Pak ya. Kalau saya, ya Tessa, makasih. Kalau saya itu dibilang aktif banget mungkin enggak juga ya, karena memang selama ini kerjaan saya itu kan keliling Jawa Tengah DIY, jadi memang hampir nggak pernah Semarang, tapi memang sebisa saya buat di lingkungan Markus, dan menurut saya lingkungan Markus luar biasa sekali. Saya kan pendatang dari Jogja ke sini, awalnya dari Jakarta, dan benar-benar guyup, benar yang bilang sama Bu Lina, lingkungan Markus itu luar biasa guyupnya, luar biasa saling bantunya. Kalau keterlibatan saya yang kemarin sih, terutamanya pada saat Natal, saya merasakan sekali bagaimana lingkungan Markus itu saling bahu-membahu, benar-benar koordinasinya luar biasa, dan dari awal penggalangan dana sampai dengan sampai dengan tahun baru itu berjalan dengan baik, sampai
setelah Natal pun bikin bingkisan buat ada di panti asuhan tuh dikelarin dengan luar biasa. Hujan-hujan tetap datang, itu saya bilang luar biasa sekali. Itu aja kalau saya, dan terima kasih sekali sudah bisa menjadi bagian dari lingkungan Markus. Itu aja sih, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Tessa atas sharingnya, luar biasa ya. Sudah berpartisipasi di lingkungan Markus Ignatius Paroki Krapia. Mungkin masih ada yang lain? Bu Inge ini sepertinya baru masuk beberapa bulan di grup Markus, bisa disapa? Selamat malam Bu Inge. Malam, selamat malam semua. Malam. Malam, Bu. Ya, saya baru gabung kembali di Markus. Betulnya tahun 2012 ya, saya pernah gabung di Markus sampai 2014. Terus saya pindah ke Bandung. Ini saya baru kembali lagi 2019. Saya memang baru masuk lagi. Dan terima kasih saya sudah diterima kembali gabung di Markus. Asik ya Bu ya. Sudah Bu Inge? Sudah Pak. Sudah. Asik ya Bu gabung di Markus ya Bu ya, luar biasa. Iya. Rukunnya di lingkungan Markus luar biasa. Mungkin Bu Lili Pak. Masih ada Bu Lili. Bu Lili. Ya. Ada Pak Lili. Tokoh. Bu Lili sama Pak Lili. Nah, itu belum. Pak Lili, Bu Lili. Ini Ya. tokoh-tokohnya Markus nih. Bu Lili itu Bu Francisca ya. Oh, Bu Lili itu Bu Suhandinata. Oh, Bu Lili, Bu Lili Suhandinata. Oh, ya, sama Pak Lili. Nah, beda. Sebelahnya. Nah, lagi ora Pak Matius. Ada Pak R. Lili dan monggo Bu Lili Suhandinata, monggo. Ya, selamat malam Romo, Bapak Ibu. Malam. Malam. Saya di Markus termasuk mungkin yang dulu-dulu yang pertama ya. Karena saya pindah di Geraha Patma ini tahun 98. Dulu belum ada Markus, jadi kita Geraha Patma itu ikut lingkungan mati. Dulu yang babat alas itu namanya Bukamdi Romo. Bukamdi itu. Jadi kita ikut lingkungan Matias, setiap ada doa-doa lingkungan itu, mereka yang dari lingkungan Matias itu jalan sampai ke Geraha Patma dan banyak sekali, sedangkan dari Geraha Patma sendiri itu yang datang paling cuma 2-3 orang aja, yang lain semua dari Matias. Ibadat, rosario, apa itu. Sedangkan kalau pas misa ibadatnya di lingkungan Matias Geraha Patma ini nggak ada yang datang, paling mau 1-2 orang gitu ya. Terus setelah di lingkungan Markus ini agak banyak, terus akhirnya kita terbentuk lingkungan Markus, tapi waktu itu belum ada wilayah Geraha Patma, masih ikutnya Krapia dari awal itu. Dan pengalaman saya di Markus, saya sangat senang karena teman-teman di Markus itu sangat guyup dan suka menolong. Jadi kita kalau butuh apa-apa itu banyak sekali yang mau membantu. Dulu sebenarnya yang aktif di gereja itu suami saya, Pak Andi. Tapi karena sakit, jadi mau enggak mau akhirnya saya ditarik dan sekarang juga terlibat aktif di gereja itu ya. Sekarang jadi anak buahnya Pak Adi.
Saya jadi anak buahnya Pak Adimo. Bagian Sarpras, anak buahnya Pak Adi Sarpras. Sebenarnya biasa ya, tapi karena sekarang sakit, akhirnya ya saya ditunjuk. Padahal saya juga enggak ngerti apa-apa, tapi akhirnya sampai sekarang juga dengan bantuan yang lain-lain akhirnya bisa dijalankan juga sampai hampir masa terakhir ini masa periode terakhir ini gitu Terus untuk di Markus ini banyak sekali umat, walaupun umat Markus itu hanya sedikit beberapa aja dibandingkan umat yang lain yang di lingkungan Angela, lingkungan apa, tapi di Markus ini walaupun hanya sedikit tapi banyak yang berkualitas banyak sekali yang terlibat di DPH, di paroki, di mana-mana. Dan waktu kemarin COVID kita sempat juga jualan untuk bantu di gereja itu dari lingkungan Markus itu banyak sekali yang terlibat itu kebanyakan dari lingkungan Markus. Ya, dan saya senang sekali bisa di lingkungan Markus karena kita semua saling tolong menolong. Walaupun suami saya sakit, tapi sampai sekarang semua itu sangat mendukung saya, gitu. Ya mungkin gitu, segitu dulu. Terima kasih semuanya. Ya. Liana, Bu Adi Suhandinata atas sharingnya luar biasa ya. Memang Markus ini perlu dicontoh, ini menjadi pusat percontohan ya. Semua aktif, semua bisa terlibat dan tidak akan kekurangan ya untuk mencari bibit-bibit untuk menjadi pengurus di gereja paroki Krapia gitu ya. Mungkin gongnya Pak Lili ini mungkin. Atau gongnya Pak Lili, tapi jangan lupa itu ada Bapak Ketua Wilayah kami. Oh iya. Monggo Pak Lili dulu, Pak Lili dulu. Apa ya? Apa ya? Baik, Romo, Bapak Ibu yang terkasih, teman-teman. Kalau bicara soal mengenai asiknya menjadi aktivis, asik sih, asik, benar asik. Asiknya itu kadang-kala ya, kadang ya sok dirasani, digosipin gitu ya. Tapi itu nyeneng sih. Kenapa kalau saya bilang nyeneng sih? Saya permulaan ketika waktu itu sempat kalau ini bicara soal mengenai menjadi aktivis, saya itu tunjuk menjadi pemimpin pujian, tapi sebelumnya belum pernah sama sekali. Dan itu adalah momen yang sangat penting, yaitu ketika itu pemilihan koordinator. Karena saya itu semangatnya itu adalah pokoknya itu memberi kesempatan buat diri sendiri juga, pokoknya mau deh ya suruh apapun oke gitu. Dan ketika saya memimpin, terus saya tuh dengar ada bisik-bisik, waktu itu ada tamu dari KPKPAN tanya, itu siapa? Dia begitu. Terus teman saya tuh bilang gini, tidak tahu. Teman saya ngomong tidak tahu karena pada waktu saya memimpin saya lupa tobat. Jadi terus teman saya itu menolak saya, ngomong nggak tahu biar aman ya. Soalnya kalau ngomong tahu, lawang wis ngerti ra iso ditunjuk. Nah, tapi karena hal itu ya, Romo Bapak Ibu pasti tahu kenapa kok Pak Lili setiap budi kok ngisin-ngisin gitu ya di paroki kayak nggak tahu malu gitu. Ya karena itu saya pikir bagaimana caranya untuk supaya kita itu sudah Allah demikian besar mencintai kita, ya kita pun
cara balasnya nggak bisa apa-apa, nggak bisa kita tuh balas pakai apapun. Maka kalau seandainya kata pas kebetulan ditunjuk, diberikan, wes pokoknya mau. Nah, biasanya kadang-kala ya, terus kemudian ketika terus ditunjuk, oh saya maunya ini tok, oh saya maunya nggak mau itu, maunya yang ini. Kalau saya rasa lebih baik takepi dulu, oh ternyata raisoh baru terus, oh ternyata saya posisinya nggak di situ gitu. Nah jadi waktu pas terus kemudian disuruh isi firman, wes ambil dulu, belajar dulu. Lalu kemudian ada waktu itu kemudian pas itu setelah ikut CAP, lalu kemudian ada Romo Abdi itu kemudian mengisi, terus waktu itu Romo Abdi mengisi kembali ke Galilea. Lalu kemudian kami menyepakati untuk kembali ke paroki. Nah pada waktu itu dilalai terus kemudian sama Ci Ina ya terus langsung dikenalkan sama Pak Munandar kalau nggak salah. Lalu kemudian almarhum. Lalu kemudian ayo lektor, ya Ci. Padahal kalau istri saya lama. Jadi kalau ngomongnya tentang pecacalan ini ya memang seperti ini ya. Lalu kemudian Yowes Pomen mau ya belajar begitu. Lalu kemudian ketika dipasai prodiakon, dia kalau mau ngomong tidak layak, semua tidak layak. Siapa yang layak? Kita tidak ada yang layak untuk. Wah aku kurang layak, nggak bisa, nggak. Kita semua memang nggak layak. Tapi ketika kita itu dipilih, maka itu privilege dari Tuhan untuk berbuah lebih banyak. Maka kalau menurut saya nanti posisinya apapun ketika ada umat yang memilih, Pak ini ada banyak umat memilih Bapak menjadi ini, Bu menjadi ini, ambil dulu. Ya, nanti ternyata kok saya nggak cocok, Pak saya sudah ini ternyata nggak cocok, memilih berikutnya bolehlah seperti itu. Tapi semangatnya ambil dulu. Kenapa? Karena banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ini privilege, tidak semua orang diberikan kesempatan itu. Nah, kita tidak ambil kesempatan untuk supaya kita terlibat dalam cinta Tuhan. Nah, setelah itu, ya saya ambil aja, ya seperti itu. Nah, lalu kemudian prodiakon, terus kemudian ternyata dipasai jadi kabit pewartaan, ya sudah ambil dulu seperti itu. Nah, gitu. Dan ketika di situ kita nggak sadar ternyata itu nggak ada settingan, dan ternyata pada waktu pas formatur ngeset ternyata banyak yang Markus di situ ya. Jadi ini tanpa settingan ya, bersama-sama, karena waktu itu bukan satu orang, banyak orang yang nyepakati, dan ternyata memang potensinya Markus itu banyak sekali ya. Memang betul tadi yang ahli organisasi ada, ahli cari uang ada, ya ahli bangunan ada, ya ahli nujum ya ada. Pokoknya komplit Pak ya. Komplit. Ya, maka dari yang paling penting adalah yaitu pokoknya semangatnya. Kalau buat saya pribadi, mari ayo kita itu memberi kesempatan buat diri kita sendiri untuk kita itu boleh bertumbuh, mau dibawa kemana sih sama Roh Tuhan tuh, kita itu sampai di mana seperti itu. Karena kalau kita mau, aku mau membalas cinta kasih Tuhan, loh, belum tentu loh Tuhan tuh kasih kesempatan. Belum tentu. Tapi ketika itu kesempatan itu datang, maka itu privilege, itu kesempatan yang berharga sekali untuk supaya kita ya ambil. Ya. Nggak perlu cari, aku maunya di posisi A, maunya di posisi B, aku nggak usah mbok cantum ke, tak bantuin wae, susah, ya, nggak bisa gitu. Pokoknya kalau ketika umat itu Tuhan memilih melalui romo paroki dan formatur, dipilih melalui umat yang lain, terus kemudian tiba-tiba ada nama muncul, tidak ada yang layak. Kita pun nggak, waduh, jangan saya kurang suci. Kita semua tidak ada yang layak, saya pun tidak layak, semua nggak ada yang layak. Tetapi semangatnya adalah mari kita sama-sama memberi kesempatan untuk diri sendiri dan orang lain untuk bertumbuh. Kalau memang pas, waduh kok kayaknya saya cocok ya, saya ngitung uang itu nggak bisa. Ya, saya udah pernah kesempatan saya tuh pasrah sama butik. Ya,
atau Bute koordinator Prodiakon. Pak Lili megang ini ya, keuangannya Prodiakon. Saya nyoba nyatet ya. Ayo Bu, kasih satu bagian pembukuan saya keuangan. Bute nggak usah Pak, terus pokoknya Pak Lili aja. Waduh ya, saya stresnya minta ampun sampai saya tuh berharap ini kapan nih nggak terima nih. Pengen dilalai Pak sampai terakhir. Ya atau koordinator baru tuh tak serai. Oh itu, waduh saya stres itu. Begitu les, aduh ya ampun. Saya bilang sama Tuhan, cukup sekian. yang keuangan jangan lagi, saya stres. Ya nggak apa-apa. Semangatnya adalah pokoknya memberi kesempatan untuk kita mau dibawa Tuhan kemana berbuahnya. Oke, seperti itu. Saya nggak minta, ya. Yang minta belum tentu dikasih. Ini kesempatan buat kita semua. Seandainya kata suatu saat, Pak, Lili, kamu di paroki sudah cukup, nggak masalah. Lalu kemudian kan jalan memberitakan Injil kemana, melayani kemana, nggak apa-apa. Seperti itu. Ya, semangatnya adalah memberikan kesempatan buat diri kita, dan termasuk ketika kita nggak dipakai, berarti memberikan kesempatan kepada orang lain. Tapi kalau sudah diberi kesempatan, jangan terus, ya Tuhan, ya toh, utuslah aku, tapi pilihlah dia. Jangan gitu. Kalau sudah diutus, dipilih, ya udah. Dulu. Ya, saya pikir itu sharing dari saya. Semoga memberkati. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Lili. Pokoknya ada kesempatan, ambil dulu Pak ya. Jadi Siap, mohon ya. maaf kalau seandainya kata saya tuh kalau ngomong kadang malu-maluin gitu, Pak Lili ngomong apa gitu ya. Mohon maaf ya, pokoknya semangat dulu sih. Ya seperti itu. Nanti kalau seandainya kata salah, saya minta maaf. Kalau seandainya kata misi-misinya ya maaf gitu. Luar biasa Pak Lili. Pokoknya semangatnya, semangat ya Pak ya. Semangat ya. Baik, terima kasih Pak Lili. Mungkin kita masuk gongnya saja, Bu Ria ya. Atau mungkin Pak ada Han sudah ada itu Pak Han. OMK dulu, ada yang mau mewakili sharing OMK? Halo OMK, ada OMK? OMK tidak ada. Ya, kalau begitu mungkin langsung kesempatan diberikan pada Pak Han sebagai Ketua Wilayah Geraha Patma. Monggo Pak Han. Pak Handoko, halo. Iya, Sengdalu, Romo. Monggo Pak Handoko, Sengdalu. Maaf, saya sambil pakai masker soalnya masih di rumah sakit. Oh, masih praktek Pak Han. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau untuk lingkungan Markus, saya juga dulu mantan Markus. Karena saya datang ke sini dulu tahun 2008, Geraha Patma baru ada satu lingkungan, yaitu lingkungan Markus. Jadi saya gabung. Kalau untuk tokoh-tokohnya yang ada di Markus, itu semua guru saya. Semua yang ada, saya bisa terlibat itu karena orang-orang yang ada di Markus. Kayak Bu Lina, Pak Andi, Pak Adi, terus Pak Wito, itu yang dulu aktif banget yang ngajain kalau ada sembayangan, apalagi Pak Suhandinata itu. Mesti kurang siang-siang aja udah pelinteran bolak-balik. Jangan lupa loh nanti malam sembayangan itu. Yang ngajak saya tobat itu memang itu banyak orang Markus. Dan pada akhirnya setelah tahun berapa ya? Kira-kira 5 tahun yang lalu lah, baru tahun yang lalu ya, Angela pisah dari tiga, kemudian berkembang lagi jadi ada Markus, ada Lukas, ada Angela, yang terakhir baru terbentuk ada Matildes. Memang kalau untuk jumlah kakak, karena ada pemekaran Markus mungkin orangnya sekarang paling sedikit, mungkin sekitar 18 atau 19 kakak ya. Dari jumlah yang sedikit itu, orang-orang yang ada di Markus ini sangat-sangat militan. Jadi saya percaya kalau di sini semuanya serba bisa, serba berpotensi, serba mau, serba terlibat. Buktinya DPH aja ada 14, itu yang 4 dari Markus, termasuk Mbak Vita loh ya.
Kalau KTP-nya dipindah, ya. Kan pindah rumahnya di situ. Ya. Ya. Jadi intinya saya kalau untuk lingkungan Markus memang banyak belajar dari lingkungan Markus. Saya jadi di periode juga sangat didukung oleh lingkungan Markus, terutama tokoh-tokohnya kayak Pak Adi itu yang luar biasa itu dulu bujui saya untuk jadi ketua wilayah itu. Luar biasa jegur ke ya Pak. Jadi membujui ya berarti ya. Wis pokoke iki penak nek dadi ketua wilayah beda karo sing zamane biyen nek ketua wilayah iki kerjane berat. Ketua wilayah itu kerjane cuma nanti yang berat itu ketua lingkungan, ketua wilayah cuma ngawasi tok. Lah kok ndak taunya kok giring lagi masuk ke DPH lah. Tapi saya bersyukur juga bisa punya pengalaman, paling tidak ya. Terus bisa bersahabat Pak Marius, bisa ya itu karena jasa-jasa pinjak-pinjak. Ya, jadi intinya saya bersyukur karena bisa hidup di wilayah Geraha Padma, khususnya terlibat bersama-sama dengan umat yang ada di lingkungan Markus yang sangat-sangat mendukung untuk diajak bekerja sama, cari potensi apa saja kalau masuk lingkungan situ pasti ada. Ya. Jadi mudah-mudahan ke depan nanti yang generasi mudanya juga bisa menyusul untuk bisa semakin terlibat karena ke depan pasti harus ada regenerasinya. Terima kasih, selamat malam. Begitu Pak Marius. Ya, terima kasih Pak Han, luar biasa ya. Sharing pengalamannya pada malam hari ini. Romo dan Bapak Ibu, jadi lingkungan Markus nih kalau saya lihat dari sharing-sharingnya dari awal sampai akhir ini, kalau yang lingkungan kemarin itu kan cepat ya, ini ternyata luar biasa dan semua bisa sharing dan ternyata aktivis itu sungguh asik ya. Saya lihat tadi tidak ada yang menyebutkan dukanya, itu tidak ada, semua menyebutkan sukanya, bahagianya ketika menjadi seorang aktivis. Baik, Romo dan Bapak Ibu, untuk berikutnya kesempatan mungkin saya kembalikan pada Romo ya untuk menyimpulkan kegiatan pada malam hari ini. Monggo Romo Sunar. Baik, terima kasih. Hampir semua membanggakan Markus. Maka perkenalkan saya adiknya Markus. Karena kakak saya namanya Markus Sunardi. Baik, terima kasih. Sharing-sharing yang meneguhkan, sharing-sharing yang membuat semangat, lalu juga membuat optimis karena wajah lingkungan itu akan menjadi fondasi bagaimana wajah paroki akan ditumbuhkan. Dan selamat propisiat kepada seluruh umat lingkungan Markus, juga para aktivis yang mengawali dulu pelayanan dengan berbagai macam warna, tetapi akhirnya toh dapat menemukan sesuatu yang akhirnya orang bisa bersyukur dengan itu. Nah, terima kasih kembali. Lalu ingat, yang virus yang baik harus disebarkan kepada banyak orang. Meskipun memberikan virus yang baik itu kadangkala ada orang mengistilahkan jelombrongke. Itu sebenarnya memberikan virus yang baik. Tadi sampai Pak Adi narik-narik Pak Han sampai ke kepengurusan itu kan bukan jelombrongke, ini baik. Nah, maka juga kalau banyak umat di lingkungan Markus merasakan bagaimana rahmat berlimpah menjadi aktivis, maka virus baik ini harus disebarkan ke banyak orang. Pak Lili itu yang piawai yang menyebarkan virus-virus semacam ini. Maka itu tugas kita semua. Lalu juga tentu di banyak lingkungan, juga banyak komunitas, pasti saya juga ngomong tentang kaderisasi.
Karena bagaimanapun sesuatu yang baik perlu untuk membuat kader-kader ya, buat kader-kader. Dan saya lihat juga di lingkungan Markus banyak anak, lalu banyak orang muda, remaja yang punya potensi dan juga sudah terlibat. Saya kira itu sangat baik. Lalu lingkungan Markus yang dikatakan sebagai lingkungan tertua itu juga punya punya panggilan untuk menyebarkan virus itu ke lingkungan-lingkungan lain. Khususnya yang misalnya di daerah Grapatma ini yang sebetulnya masih banyak hal masih bisa dieksplor di wilayah Grapatma ini, dari jumlah keluarga yang ada di atas kertas dengan yang sungguh terlibat dalam kebersamaan. Terima kasih. Lalu terima kasih pula diterima kami kunjungan ini. Lalu sungguh nanti dalam proses di paroki ya, proses di paroki. Lalu beberapa sudah pindah, kayak Ivan, terus BSG. Nah, virus-virus baik itu juga disebarkan di sana, ya, disebarkan di sana. Itu saja, Pak Marius. Pokoknya asik dan asik. Kita dalam. Asik, ya. Baik, terima kasih Romo sebagai penutup kegiatan pada malam hari ini. Memang menjadi aktivis itu sungguh-sungguh asik. Sebagai penutup, sebelum doa penutup, saya akan membacakan sebuah bacaan ya. Nyanyi ya. Ada burung sejenis angsa, tak bersayap sekuat camar laut. Rupanya pun buruk dan bikin jemu. Burung-burung itu hanya muncul setahun sewaktu mereka mau migrasi. Burung-burung itu terbang berhimpit-himpitan, kepak sayap-sayapnya dapat kau dengar, sambil riuh nguceh bebarengan di udara. Disitulah rahasia kekuatan mereka. Bersama, kawanan itu terbang saling membantu, dan mereka mampu terbang jauh. Dengan kepakan sayapnya, sang pemimpin terbang menerjang arus angin. Kedua burung di belakang terbang melambung lebih tinggi. Hempasan angin itu mempermudah burung di belakang bergerak maju. Mirip deretan lomba mobil yang menyemut panjang di belakang sang pemimpin. Tiap burung terbang maju ganti berganti jadi pemimpin. Yang lelah terbang menepi untuk beristirahat. Dan yang lain bergerak maju, saling mengisi agar kawanan laju. Bila seekor burung sakit atau kehausan dan harus turun meninggalkan kawanan, ia tak pernah ditinggalkan. Yang lebih kuat ikut si lemah turun beristirahat dan menanti sampai ia mampu terbang lagi. Nah, itulah sebuah permenungan bagaimana kita saling bergantian ketika nanti ada pengurus yang harus berganti, yang lain harus bisa menggantikan bersama Gereja Santo Ignatius Paroki Krapyak. Semangat! Iya. Ya. Baik, Romo dan Bapak Ibu, saya kira pertemuan pada malam hari ini bisa kita akhiri dan kita tetap semangat untuk melayani, semangat untuk berbagi dan saling bersama satu dengan yang lain. Oh ya, ini kayaknya masih ada satu yang belum saya sapa, Joko Santoso ya. Tadi belum saya sapa karena datang terlambat. Selamat malam Pak Joko. Selamat malam Pak semuanya. Ya. Ya. Ya, baik.
acara pada malam hari kita akhiri dengan doa penutup kepada Mbak Vita, mungkin bisa menutup doa dan mohon berkat pada Romo. Burung sama terbang. Aku miss. Burungnya namanya apa tadi? Yang menjadi aktivis ya, Mbak ya. Enaknya jadi host tuh gitu ya, bisa tunjuk. Ya. Besok jadi host aja deh. Boleh tanya enggak, Pak? Burungnya apa namanya? Burung apa namanya tadi? Oh, burung angsa, Pak. Oh. Burung apa angsa? Burung sejenis angsa ya. Oh, begitu. Baiklah. Terima kasih, Pak Marius. Baiklah, pertemuan malam hari ini mari kita akhiri dengan penuh syukur dan sukacita dari Romo Sunar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam Bapak. Terima kasih atas segala penyertaan, kemurahan, dan anugerah yang boleh kami terima sepanjang pagi hingga malam hari ini. Secara khusus kami boleh bersama sejenak bersama teman-teman, saudara dari wilayah Geraha Patma. Terima kasih ya Bapak karena pertemuan kami malam ini penuh dengan keakraban, kehangatan, dan sukacita. Dan terima kasih juga kami di sini boleh berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi berkat, dan berbagi semangat yang nantinya tentu memberi kami kekuatan untuk boleh berkarya dimanapun Engkau tempatkan kami ya Bapak. Terima kasih untuk segala anugerah kesehatan terutama yang boleh kami terima sampai malam ini di tengah situasi yang menuntut kami untuk selalu waspada. Engkau tetap memberi kami sukacita dan syukur. Semoga kami semua umat-Mu secara khusus umat di lingkungan Santo Markus boleh melewati masa sulit ini, masa pandemi ini dengan sehat hingga nanti sampai berakhirnya masa pandemi ini kami boleh melewatinya dengan sehat dan dengan baik. Bapak, sebentar lagi kami mau undur diri dari ruangan ini untuk beristirahat dan juga melanjutkan aktivitas kami. Lindungilah istirahat kami malam hari ini Bapak, dalam berkat dan kemurahan kembali hingga kami pagi dengan kekuatan dan semangat baru, dengan kesehatan yang baik, untuk menyambut anugerah-Mu dan untuk melakukan kehendak-Mu sesuai yang Engkau utus pada kami masing-masing. Doa yang jauh dari sempurna ini Bapa, kami serahkan ke dalam penyelenggaraan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami mohonkan berkat dari Gembala kami. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Saudara-saudara, keluarga-keluarga, siapapun yang berhimpun dalam perjumpaan secara online, khususnya dari lingkungan Markus, dengan segala karya pelayanan perjuangan secara istirahat malam ini bersama dengan keluarga, dalam naungan berkat Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Vita. Baik, untuk acara berikutnya adalah kita foto bersama dulu. Kita foto bersama dulu, mohon layarnya dibuka semua. Ada berapa layar nih, Romo? 21. Yuk, 1. 1, 2, 3. Nah. Ya. Terima kasih. Selamat malam.
Romo dan Bapak Ibu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Romo, terima kasih Pak Ari. Terima kasih buat debatnya.